Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ilmu, memberikan pengajaran, memberikan pemahaman kepada kita semua, dan semoga yang kita pelajari, yang kita pahami, yang menjadi ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pagi ini kita belajar tafsir Jalalain insyaallah. Pelajaran kita sampai pada surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Surat yang ke 104 insyaallah ya. Qala al-Imam Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah, Suratul Humazati. Suratul Al-Humazati. Surat Al-Humazah ini makkiyatun, adalah surat makkiyah. Adalah surat makkiyah. Maksudnya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan au madaniyatun. Surat Humazah ini adalah surat Madaniyah atau turun setelah Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tis'u ayatin. Tis'u ayatin. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Terdiri dari 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan wailun dengan menjelaskan ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran ya. Penafsiran pertama, wailun adalah kalimatu azabin. Kalimatu azabin. Maksudnya adalah kosakata yang dipergunakan untuk berdoa. Kosakata yang dipergunakan untuk berdoa
agar yang didoakan terkena azab. Agar yang didoakan terkena azab. Itu namanya kalimatu azab. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, awadin fi jahannam. Awadin fi jahannam. Wail adalah nama satu lembah, nama satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Nama satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Likulli humazatin lumazatin. Likulli humazatin lumazatin. Ya. Wail tadi dikhususkan atau diperuntukkan bagi humazatin lumazah. Humazatin lumazah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan humazatin lumazah dengan mengatakan kathiril hamzi. Kathiril hamzi wal lamzi. Kathiril hamzi wal lamzi. Apa itu kathiril hamzi wal lamzi? Al-ghibati. Maksudnya adalah ghibah. Maksudnya adalah ghibah. Atau bahasa kitanya menggunjing. Menggunjing ya. Atau kalau definisi Nabi Muhammad SAW, definisi Nabi Muhammad SAW adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut tentang saudaramu. Nazalat, qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, nazalat fi man kana yaghtabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Nazalat fi man kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menggibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menggibah orang-orang beriman. Menggibah Nabi Muhammad SAW dan juga menggibah orang-orang yang beriman. Ka Umayyata ibni Khalafin. Seperti yang dilakukan oleh seorang tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy bernama Umayyah ibnu Khalaf. Dan juga tokoh lain Wal Walidi ibnil Mughirati. Dan tokoh Quraisy lain yang bernama Al-Walid ibnil Mughirah. Al-Walid ibnil Mughirah. Wa ghairihima, dan selain Al-Walid, selain Umayyah ibnu Khalaf dan Al-Walid ibnil Mughirah. Lalu alladzi jama'a malan. Alladzi jama'a malan, ya. Yang orang itu kulli humazatin lumazah tadi jama'a, menghimpun, ya, menghimpun jama'a. Bitakhfifi, tanpa tasdid pada huruf mimnya. Tanpa tasdid pada huruf mimnya, bitakhfif itu maksudnya gitu, tanpa tasdid pada huruf mim, ya. Dan wat tasdidi, dan dengan tasdid pada huruf mim. Dan dengan tasdid pada huruf mim. Baik jama'a mimnya tidak pakai tasdid, ataupun jama'a mimnya pakai tasdid, ya. Malan, harta, wa addadahu. Nah, addadahu, Imam Jalaluddin Mahalli menyebutkan ada dua kemungkinan tafsir.
Dua kemungkinan tafsir. Addadahu makna pertama atau tafsir pertama adalah ahsahu. Ahsahu, menghitung harta. Menghitung harta. Tafsir yang pertama, ya. Tafsir yang kedua adalah wa ja'alahu uddatan li hawadisid dahri. Addadahu itu artinya adalah menjadikan harta itu sebagai simpanan atau bekal, ya. Simpanan atau bekal atau antisipasi untuk menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Yahsibu, nah, jangan heran Bapak Ibu, ya. Jadi qiraat yang dipakai oleh Imam Al-Mahalli bukan yahsabu tapi yahsibu. Nah, qiraat kita adalah yahsabu, ya. Qiraat yang dipakai oleh Imam Al-Mahalli yahsibu. Yahsibu, ia mengira. Jadi kullu humazatin lumazah tadi mengira lijahlihi dikarenakan kebodohannya annama lahu bahwasanya hartanya akhladahu. Apa itu akhladahu? Ja'alahu khalidan la yamut. Bahwa hartanya itu akan menjadikan ia kekal, tidak akan mati. Qala Imam Jalaluddin Mahalli, kalla rad'un. Kalla adalah kosakata yang dipergunakan untuk menghardik. Kosakata yang dipergunakan untuk menghardik dan sekaligus menunjukkan bahwa perilaku seperti itu salah. Salah. Jadi menghardik sekaligus menunjukkan bahwa perilaku, apa itu perilaku? Perilaku jama'a amalan wa addatahu itu salah. La yumbadhanna. Allah bersumpah. Sumpahnya adalah la yunbadhanna. Sungguh orang itu akan, nah nanti tafsirnya di sini. La yumbadhanna adalah bentuk sumpah yang jawaban sumpahnya tidak disebutkan di ayat. Jawaban sumpahnya tidak disebutkan di ayat. Kenapa tidak disebutkan di ayat? Karena yang mengerti bahasa Arab sudah tahu jawabannya apa, ya. Jawabannya apa? Terus yumbadhanna sendiri artinya apa? Ay layut rohanna. Sungguh orang itu akan dilemparkan. Ya. Yumbadha itu artinya dilemparkan. Makanya korma yang direndam di air, istilahnya adalah nabidhun, ya. Nabidhun. Kenapa disebut nabidh? Karena prosesnya itu dengan cara mengambil korma, ya. Kormanya lalu cemplungkan ke dalam air. Nah, itu melemparkan korma ke dalam air seperti itu, bahasa Arabnya nabadha. Sesuatu yang dilemparkan namanya nabidhun. Ya. Jadi asal muasal makna nabidh itu sesuatu yang dilemparkan. Nah, itu ada hubungannya dengan yumbadhanna secara bahasa. Hubungan secara bahasa, ya. Dilemparkan di mana? Fil hutomati. Di dalam neraka yang namanya al-hutomah. Di dalam neraka yang namanya
al-hutamah. Kenapa neraka disebut al-hutamah? Kenapa neraka disebut al-hutamah? Karena sifatnya yang allati tuhattimu kullama ulqiya fiha. Karena sifatnya yang menghancurkan. Sifatnya yang menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Sifatnya yang menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Itu makna hutamah secara bahasa. Makna hutamah secara bahasa. Sedangkan sifat hutamah yang lain, sifat hutamah yang lain yang belum dipahami dari bahasa, maka Allah memberi penjelasan. Untuk menjelaskannya Allah bertanya, wa ma adraka ay a'lamaka, wa ma adraka ay a'lamaka. Adakah sesuatu dan adakah sesuatu yang membuatmu tahu? Yang membuatmu tahu. Adakah sesuatu yang membuatmu tahu? Mal hutamah, apa itu? Apa itu al-hutamah? Apa itu al-hutamah? Tadi sudah dijelaskan makna bahasa hutamah. Sekarang Allah SWT akan menjelaskan sifat hutamah yang lain yang belum tercover oleh makna bahasanya. Apa itu al-hutamah? Hutamah adalah narullah. Adalah apinya Allah SWT, al-muqadatu ay al-musa'aratu. Api yang dinyalakan. Api yang dinyalakan. Ya. Itu sifat pertama yang belum terwakili oleh arti bahasa hutamah. Hutamah sifat pertamanya adalah narullah al-muqadah, yang tingkat membakarnya seperti apa? Tingkat panasnya allati tattali'u ay tusrifu. Allati tattali'u ay tusrifu. Yang nyala apinya itu sampai nyala apinya itu sampai alal afidati, sampai ke dalam al afidah ay al qulub. Ay al qulub, nyala apinya nembus sampai ke hati. Nembus sampai ke hati. Fatuhriquha, lalu api itu membakar al-qulub, membakar hati. Wa alamuha, sedangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh api itu, asaddu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat atau lebih kuat min alami ghairiha, daripada rasa sakit yang ditimbulkan oleh selain api. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh selain api. Lilut fiha, dikarenakan sifat lembut api. Dikarenakan sifat lembut api, ya. Atau begini, ya. Wa alamuha, dan rasa sakitnya hati, gitu ya. Rasa sakit hati yang dibakar oleh api tadi, rasa sakit hati yang dibakar oleh api tadi, asaddu, lebih dahsyat min alami wariha, daripada rasa sakit selain hati. Daripada rasa sakit selain hati. Lilut fiha, karena sifat hati yang lembut. Karena sifat hati yang lembut. Oke, ya. Innaha alaihim, innaha, sesungguhnya api itu, atau sesungguhnya narullah itu, api Allah tadi, alaihim, kepada mereka, siapa mereka? Mereka adalah kulli humazatin lumazah tadi. Alaihim, kepada mereka, yaitu kulli humazatin lumazah. Kenapa kok alaihim bukan alaihi? Jumi'a, kenapa pakai him? Jumi'a,
tampil dalam bentuk jamak, ad-dhamiru, dhamir ini tampil alaihim, itu kan ada dhamirnya him itu. Dhamirnya tampil atau muncul dalam bentuk jamak riayatan lima nakul, karena mempertimbangkan atau memperhatikan makna kosakata kulin. Mempertimbangkan makna kosakata kulin. Nanti kita jelaskan insyaallah, ya, insyaallah. Muqsadah ada dua qiraat. Muqsadah ada dua qiraat, ya. Qiraat pertama adalah muqsadah pakai hamzah setelah mim hamzah. Setelah mim hamzah, ya. Bil hamzi dengan hamzah, maksudnya setelah mim hurufnya hamzah, muqsadah. Wabil wawi, dan qiraat kedua setelah mim hurufnya wawu, muqsadah. Muqsadah, bukan muqsadah tapi muqsadah. Badalahu, ya. Badalahu. Ya, innaha alaihim muqsadah, ya. Badalahu, wawu itu sebagai ganti dari wawu tadi, sebagai ganti dari hamzah. Wawu tadi sebagai ganti dari hamzah. Atau dimaknai juga hamzah tadi, muqsadah, hamzahnya dibaca dengan bacaan mad badal. Badalahu itu bisa dimaknai wawunya menggantikan hamzah, atau dimaknai muqsadah, hamzahnya dibaca dengan bacaan mad badal. Dengan bacaan mad badal, ya. Sama sih pengertiannya. Arti muqsadah apa? Muqsadah artinya adalah mutbaqah. Muqsadah artinya mutbaqah. Ya. Mutbaqah itu artinya ditutupkan, ya, ditengkurapkan, ya. Ditutupkan atau ditengkurapkan di atasnya. Ditutupkan atau ditengkurapkan di atasnya. Fi umudin, ya. Jadi qiraat yang dipakai oleh Imam Jalaluddin Mahalli adalah beda dengan qiraat yang kita gunakan. Fi umudin. Umudin, ya. Bidhammil harfaini, huruf ain dan huruf mimnya. Huruf ain dan huruf mimnya berharokat dhammah. Huruf ain dan huruf mimnya berharokat dhammah. Wa bi fathihima, nah ini qiraat kita. Qiraat kita wa bi fathihima, huruf ain dan huruf mimnya berharokat fathah. Huruf ain dan huruf mimnya berharokat fathah. Umudin atau amadin. Nah, Imam Jalaluddin Mahalli tidak menjelaskan makna umudin atau amadin. Umudin itu adalah bentuk jamak atau plural dari kata-kata imad. Kata-kata apa? Imad. Apa itu imad? Contohnya as-sholatu imaduddin, ya kan? As-sholatu imaduddin. Nah, itu ada kata-kata imad di situ, ya. As-sholatu imaduddin. Nah, ada kata-kata imad di situ. Nah, sholat itu tiang. Nah, jadi umud itu bentuk jamak dari kata imad. Imad artinya tiang, kalau umud berarti tiang-tiang. Tiang-tiang, ya. Mumaddadatin, maaf, ya. Mumaddadatin. Yang tiang itu mumaddadatin, dipanjangkan. Dipanjangkan. Posisi mumaddadatin, ya, sebagai sifatun, sebagai sifat lima bagi kosakata qablahu yang ada sebelumnya. Sifat bagi kosakata sebelumnya, maksudnya mumaddadatin sebagai sifat bagi kosakata umudin, bagi kosakata umudin. Fatakunun naru, dengan demikian
Dengan demikian takunun naru api Allah tadi dakhilal umudi berada di dalam tiang-tiang tersebut. Berada di tiang-tiang tersebut. Ini simpulan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Simpulan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, ya. Oke, ya. Bacaan kita terhadap apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di tafsir Al-Jalalain ini sudah selesai, ya. Nah, saya baca begini karena kita ngaji kitab, ya. Salah satu maksud dan tujuannya adalah, ya, kalau ngaji kitab ini catatan dan oleh-olehnya itu bisa dipelajari lagi, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sempat mempelajari lagi nanti, ya, semakin kuatlah, ya. Semakin kuat apalagi nanti membandingkannya juga dengan sumber-sumber tafsir yang lain, ya. Dan dengan bisa dipelajari lagi ada catatan seperti ini, ya, ada kemungkinan peluang nanti untuk melakukan redundant, ya, bikin pengajian yang sama, ya, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Untuk audiens yang mungkin saja bisa berbeda. Jadi, salah satu harapan kenapa ngaji kitab adalah, ya, siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang bisa meredundant pengajian seperti ini, ya. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jadi apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di tafsir Jalalain terhadap surat Al-Humazah itu singkat saja seperti ini, ya. Singkat saja seperti ini. Tetapi di balik singkatnya tadi ini adalah mengandung kepadatan informasi tafsir, kepadatan ilmu tentang tafsir. Seperti pernah saya jelaskan bahwa kalau tafsir itu panjang lebar itu menunjukkan bahwa penafsirnya itu wawasannya luas, karena bisa bicara kemana-mana, ya. Tapi kalau tafsir itu kok ringkas seperti Jalalain ini menunjukkan bahwa penulisnya itu wawasannya dalam. Jadi antara luas dengan dalam, ya. Nah, tentu sebelum dalam dia harus luas dulu, ya. Dan ini lebih sulit seperti diakui oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Diakui oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, setelah beliau menyelesaikan tafsir surat Al-Isra atau merampungkan tafsir Al-Jalalain ini, beliau menulis kalimat penutup di penghujung akhir surat Al-Isra, yang di antara kalimat penutup itu menunjukkan bahwa, ya, tidak mudah menulis tafsir yang singkat. Kenapa? Karena orang lebih biasa untuk membikinnya panjang lebar. Tapi kalau orang membikinnya menjadi padat, itu tidak mudah. Memadatkan itu tidak mudah, ya. Oke, saya kira cukup. Ya, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada hari ini, ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.